أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah pekan lalu ada ujian ya, ada ujian. Yang mana pekan lalu Ana kebetulan berhalangan untuk mengajar, sehingga maka kemarin pekan lalu diganti ujian, dan insya Allah ujiannya mungkin akan pekan depan akan dibagikan ya. Nah, untuk membahasnya mungkin sekalian pekan depan, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sekarang untuk kemudian melanjutkan pembahasan kita mengenai matan Al-Baiquni ya, matan Al-Baiquni ini atau Manzumah Al-Baiquniyah. Kemarin kita telah sampai di bait ke-9 ya. Benar? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Itu kemarin pembahasan terakhir kita. Nah, sekarang coba seperti biasa baca dulu matannya, manzumahnya dari bait 1 sampai bait 9. Sama ya. Bisa pakai mic kan ya? Salah satu pakai mic. Ayo langsung segera biar cepat. Sambil yang lain ikut juga. Abdahu bil hamdi musalliyan ala Muhammadin iblis yusra wadi min asasa'il hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awal wasfih wa maqasam isnahu wa nashidillah lahum ni'mati mu'tamadun fi waqtihi wa na'amihi wal hasanul ma'ruf wa khulqan lawdah Ijalahu la tasrafi bishtaharab wa kullu ma'al rukbati husni qasri Fahradra'itu wa bara'aksaman kathir wa ma'udifa min nabiyyin lakum wa ma'utabi'in wa ma'umaktum wal musnadul muttasilul isnadi Wawihi hatta Mustafa wa lam yudin wa an sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa wa hasil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bait ke-10 ya. Bait ke-10 musalsalun kul ma ala wasfin ata. Ulangi ya, diikuti ya. Musalsalun qul ma ala wasfin ata Mithlu ama wallahi ambanil fata Kadzaka qad haddathanihi qa'ima Aw ba'da an haddathani tabassama. Ya, dua bait dulu itu musalsalun
Qul ma ala wasfin ata. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan hadis musalsal. Nah, hadis musalsal ini sebenarnya berkaitan dengan cara ya, atau cara penyampaian riwayat, bukan berkaitan dengan sahih maupun dhaifnya riwayat. Nah, maka kita baca dulu di sini, kita artikan dulu. Musalsalun, ya, musalsal, ya, hadis musalsal itu qul, ya, qul, katakanlah, ma ala wasfin ata, adalah hadis yang ala wasfin ata, dengan sifat tertentu dia datang. Ya. Apa maksudnya sifat tertentu ini? Contoh dicontohkan oleh Al-Baiquni di sini. Mithlu, contohnya, ama wallahi ambanil fata. Sungguh apa? Demi Allah ya. Ambanil fata, telah mengabarkan padaku seorang al-fata. Maksudnya di sini al-fata adalah seorang yang adil di sini ya. Ditakwilkannya adalah seorang yang adil maksudnya, atau seorang fiqh. Nah, apa maksudnya? Jadi hadis tersebut memiliki sifat bahwa setiap perawinya itu menyampaikan hadis dengan pertama sebelumnya memulai dengan ucapan wallahi ambanil fata. Ya. Faham maksudnya? Ketika misalnya ada rawi A, rawi B, rawi C, rawi D, ya. Rawi A mengatakan telah mengabarkan padaku B, ya. Tapi sebelumnya dia mengatakan wallahi ambani B gitu misalnya. Sesungguhnya demi Allah telah mengabarkan padaku B. Kemudian rawi B juga mengatakan wallahi ambani C. Dan rawi C juga mengatakan sampai ke mana? Sampai ke akhir sanadnya, sampai ke akhir sanadnya. Terserah nanti berhentinya di mana. Misalnya berhentinya di Rasulullah, berarti hadis itu disebut hadis. Ayo, hadis apa yang berhenti di Rasulullah? Marfu. Kalau di sahabat mauquf. Kalau tabi'in maqtu'. Udah bahas kan kemarin ya? Udah kan? Nah. Kemudian contoh lain, kadzaka qad haddatsanihi qa'ima, ya. Ini dengan tadi, kalau tadi dengan perkataan, yang ini dengan sifat. Jadi telah mengabarkan kepadaku dalam keadaan berdiri, ya. Jadi setiap rawi itu seperti itu sifatnya. Telah mengabarkan padaku dalam keadaan berdiri, telah mengabarkan padaku dalam keadaan berdiri. Nah, itu yang merupakan perbuatan ya, perbuatan, sifat yang berupa perbuatan. Kalau yang tadi sifat yang berupa perkataan. Au ba'da'an haddatsani tabassama, atau setelah menyampaikan padaku ia tersenyum. Jadi setiap rawi seperti itu. Jadi A menyampaikan hadis, kemudian dia mengatakan setelah mengabarkan padaku dia tersenyum. Yang B juga setelah mengabarkan padaku dia tersenyum. Yang C juga mengatakan seperti itu. Nah, itu yang disebut hadis musalsal. Nah, contohnya di sini di mana namanya, di buku ya, halaman 26 disebutkan oleh muallif, yaitu atau pensyarahnya ini, yaitu Syekh Ali Hasan, an mithaluhu, ya, bisa dilihat di halaman 26 akhir. Mithaluhu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Contohnya adalah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala, ya Mu'adz, ya wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Ya, usika ya Mu'adz, maka aku akan memberikan wasiat padamu wahai Mu'adz. Ya, nemu kan? Lihat ya. La tada'anna fi duburi kulli salatin, maka janganlah engkau tinggalkan di setiap akhir dari salat, ya, antakula, maksudnya perkataan Allahumma a'anni, ya, a'inni, atau ada yang mengatakan di riwayatnya a'anni juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu dan mensyukurimu dan husni ibadatik, ya, dan bantulah aku ya untuk terus senantiasa berzikir padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah padamu. Nah, kemudian qultu di sini, siapa yang berkata di sini? Penulis ini ya, Syekh Ali Hasan ya. Qultu qala li Syekh Abu Faid Al-Fadani. Ada yang tahu? Berkata kepadaku Syekh Abul Faid Al-Fadani. Ya, ini ulama
nasional ya, ulama Indonesia ini ya, Abu Yusuf siapa nama lengkapnya itu? Yusuf bukan Yusuf. Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani. Ini orang ulama dari Padang ya, dari Padang ya, berbangga ya punya seorang ulama yang diakui internasional ya. Salah satunya di sini beliau terkenal sebagai musnidud dunya atau orang yang memiliki banyak sanad, yang riwayat hadisnya itu sangat banyak. Ini Syekh Yasin Al-Fadani ini. Beliau tinggal di Mekah ya, Mekah. Nah, ini di sini berkata Syekh Ali Hasan, qala li Syekh Abul Faid Al-Fadani, ya, berkata padaku Abu Faid atau Syekh Yasin Al-Fadani, inni uhibbuka. Tsumma qala haddatsani bihi syuyukh, ya. Sungguhnya ini berkata Syekh Yasin Al-Fadani ini berkata, sungguhnya aku mencintaimu, ya, sungguhnya aku mencintaimu. Kemudian beliau berkata, haddatsani bihi syuyukh. Dan mengabarkan padaku syekh-syekhku ya yang lain disebutkan ini di sini. Kemudian wa qala li kullu wahidin minhum inni uhibbuka. Ya, jadi musalsal di sininya adalah perkataan inni uhibbukanya ini. Inni uhibbuka. Ya, jadi setiap Syekh Ali Hasan ini mendengar gurunya berkata kepada beliau inni uhibbuka. Kemudian gurunya Syekh Yasin Al-Fadani berkata juga pada Syekh Yasin inni uhibbuka, dan kemudian meriwayatkan hadis tersebut, membacakan hadis tersebut. Maka inilah yang disebut musalsal atau yang lebih dikenal dengan musalsal bil mahabbah. Musalsal dengan mahabbah. Ada yang lain. Contohnya musalsal bil awaliyah. Ya. Di sini ana juga memiliki sempat mendapatkan ya musalsal yang ini bersama beberapa ikhwan ketika itu. Ya, jadi ketika itu guru ana waktu itu mengatakan ya musalsal bil awaliyah ini adalah hadis pertama yang ana dengar dari guru ana itu. Paham ya? Jadi bil awaliyah ini setiap rawi mengatakan wa hadza awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Dan ini adalah hadis pertama yang saya dengar darinya. Setiap rawi mengatakan seperti itu. Kemudian di akhirnya adalah tentang hadisnya yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadisnya. Tapi setiap musalsalnya di sini adalah itu tadi ya. Jadi setiap rawi itu mengatakan wa hadza haditsun, dan ini adalah hadis awalu haditsin sami'tuhu minhu, dan ini adalah awal hadis atau hadis pertama yang saya dengar darinya. Begitu terus sampai ke Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, lupa ya. Itu berarti di situ kemudian di atas riwayat-riwayat lain rawi-rawi, kemudian Rasulullah SAW bersabda ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ya, orang yang pengasih itu akan dicintai oleh ar-rahman. Irhamu man fil ardi, ya, maka cintailah atau rahmatilah siapa yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka engkau akan dirahmati atau dikasihi orang yang atau yang dikasihi zat yang ada di langit, kayak gitu. Itu contoh, dan ada banyak hadisnya. Ada juga yang kalau tadi kan perkataan ya, kalau tadi perkataan, ada yang fi'li sebagaimana yang kita singgung tadi, misalnya berdiri ya. Berdiri, kemudian ada juga yang sekaligus qaul dan fi'il. Jadi sekaligus perkataan dan perbuatan. Contohnya di sini ada contoh mengenai hadis. Nah, jadi setiap hadis itu setiap rawi itu memegang janggut orang yang diriwayatkan, ya. Jadi guru itu memegang janggut muridnya, kemudian berkata amantu bil qadari khairihi wa syarrihi kullihi wa murrihi, ya. Aku beriman pada qadar, ya, baiknya, buruknya, manisnya maupun pahitnya. Itu hadisnya berbunyi, ya. Kemudian setelah itu sebelumnya menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi la yajidul abdu halawatal iman. Tidaklah seorang hamba itu menemukan atau merasakan halawatal iman, manisnya iman, hatta yu'mina bil qadari, ya, hingga dia beriman pada qadar, khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi, baiknya takdir tersebut atau buruknya takdir tersebut, atau manisnya maupun pahitnya. Nah, kemudian itu tadi dipegang jenggotnya, kemudian berkata amantu bil qadari, saya beriman pada qadar, baiknya dan buruknya dan seterusnya. Itu ada juga hadis yang seperti itu.
Jadi bersamaan ya. Kalau tadi kan ada yang qauli sendiri cuma berkata, ada yang fi'li sendiri misalnya berdiri atau tersenyum, yang ini bersamaan. Jadi perkataan sekaligus perbuatan tasalsulnya. Nah, di musalsalnya itu yang dimaksud hadis musalsal. Akan tetapi sebagaimana kita telah sebutkan di awal bahwa hadis musalsal ini bukan merupakan syarat hadis sahih dan tidak menunjukkan kesahihan hadis, karena diperingatkan juga oleh Ibnu Salah ya, di buku halaman 26, wa qallama taslamul musalsalatu min dhafin, dan sedikit sekali musalsal ini yang selamat dari kedhaifan gitu ya. Ani fi wasfit tasalsul la fi aslil matan. Maksudnya di musalsalnya, di sifat tasalsulnya. Misalnya dipaksakan ya, cenderung dipaksakan gitu. Sifat musalsalannya itu dipaksakan. Ada yang seperti itu. Sehingga dia tidak memperhatikan lagi kesahihan. Jadi lebih mementingkan musalsalnya daripada kesahihannya. Padahal hikmah sebenarnya ya, hikmah periwayatan musalsal ini sebenarnya adalah yang pertama untuk memperindah riwayat. Ya, untuk memperindah riwayat. Karena ketika ketika orang mendengar hadis musalsal itu akan ada keindahan tersendiri ya. Misalnya setiap rawi mengatakan ada awalul hadis atau inni uhibbuka dan seterusnya. Itu menambah keindahan riwayat tersebut. Kemudian selain itu juga sebenarnya hikmahnya itu adalah juga untuk menambah keyakinan akan kuatnya hafalan. Karena sifat istilahnya tuh perawi itu sampai memperhatikan dengan detail perbuatan gurunya, tidak hanya hadisnya gitu loh. Paham ya maksudnya? Jadi saking detailnya sampai yang perbuatannya saja diperhatikan gerik-geriknya. Meskipun itu tadi, tapi sayang sekali banyak sekali juga hadis-hadis musalsal yang terkesan dipaksakan sehingga akhirnya tidak memperhatikan lagi sahih tidaknya, tapi justru yang dipaksakan adalah yang dikejar justru musalsalnya. Nah, ini yang kurang tepat ya. Karena yang penting adalah hadis itu sahih ya. Hadis kita mencari hadis yang sahih, bukan hadis yang musalsal gitu. Ya, dan contoh-contoh banyak ya hadis musalsal ini sangat banyak. Salah satunya ada lagi musalsal bil Muhammadiyah. Maksudnya adalah apa? Musalsal bil Muhammadiyah yaitu yang diriwayatkan itu semuanya bernama Muhammad. Ya. Muhammad bin siapa. Sampai ada rawi yang mengganti namanya jadi Muhammad ya, demi ingin mendapatkan riwayat ini. Ya, karena kalau namanya tidak ada Muhammadnya, tidak boleh menerima, atau mungkin boleh mendengar saja tapi tidak boleh meriwayatkan. Kayak gitu. Ada seperti itu ya. Ada kemudian musalsal bil madhab ya, bil Hanabilah. Ada musalsal dan seterusnya. Itu sangat banyak sekali. Dan salah satu karya yang terkenal dalam hadis musalsal ini adalah ya karyanya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau memiliki karya tersendiri yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis musalsal. Ada banyak sekali. Tapi cuma saya tidak ingat nama kitabnya. Cuma memang ada beliau karyanya yang mengumpulkan hadis-hadis musalsal. Nah, itulah salah satu pembahasan kita ya di bait ke-10 dan 11 ini adalah tentang hadis musalsal. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di bait ke-12 ya. Diikuti lagi ya. Azizu marwisnaini aw thalathah. Ulangi. Azizu marwisnaini aw thalathah. Masyhuru marwi fawqa ma thalathah. Azizu marwithnaini aw salasah. Hadis aziz itu adalah, kita baca dulu ya terjemahannya, marwithnaini aw salasah, yang hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga apa maksudnya? Dua atau tiga perawi ya, dua atau tiga perawi. Masyhuru marwi fawqa ma salasah. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan dengan di atas 3 perawi. Nah, apa yang dimaksud 2 atau 3 perawi ini? Apakah misalnya ada sebuah hadis dari A, Rasulullah misalnya, kemudian ke sahabat Umar misalnya, kemudian dari Umar meriwayatkan 2 orang perawi, kemudian dari perawi tersebut, dari 2 orang perawi salah satu meriwayatkan dari perawi 2, misalnya A dan B, kemudian ada C meriwayatkan dari A, kemudian D meriwayatkan dari C. Apakah itu disebut aziz atau yang dua perawi? Paham maksudnya? Jadi Umar meriwayatkan 2 orang,
kemudian satu orang ini meriwayatkan satu, ini satu. Paham maksudnya? Jadi saya ulangi lagi ya. Ini Umar bin Khattab misalnya, sahabat. Kemudian Umar bin Khattab ini memiliki 2 murid misalnya, atau meriwayatkan hadis dari Umar 2 orang, ya, A dan B. Kemudian A itu meriwayatkan dari A ini ada C, D, jadi terus ke bawah gitu ya. Jadi D meriwayatkan dari C meriwayatkan dari A, D meriwayatkan dari C dan seterusnya. Kemudian di sini ada rawi lain yang B ini juga punya riwayat seperti itu. Jadi ada beberapa perawi yang meriwayatkan dari dia. Apakah itu disebut dengan 2? Apakah itu yang dimaksud dengan 2 atau 3 di sini? Jawabannya, yang dimaksud dengan 2 perawi bukan itu adalah di setiap tobaqoh atau di setiap tingkatan. Jadi kalau tadi ya kita perhatikan Umar kan sendiri, kemudian meriwayatkan dari Umar 2 orang, ya kan? Ini jadi tingkatan di bawah Umar ini ada 2 orang yang meriwayatkan. Nah, ini masih disebut aziz, ya, 2. Kemudian ketika turun lagi, ternyata yang meriwayatkan dari A hanya 1 orang, ya. Kemudian yang meriwayatkan dari bawahnya A cuma hanya 1 orang, maka di tingkatan itu dia sudah tidak disebut aziz, dan keseluruhannya juga tidak disebut aziz karena ini minimumnya, jumlah minimumnya. Jadi jumlah minimum tiap tingkatan itu minimum 2 kalau aziz. Kalau masyhur minimal 3. Kebayang? Nah, kalau belum kebayang kita ambil contoh aja ya biar gampang. Contohnya di sini hadis ya yang diriwayatkan oleh Syekhon, ya, Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Bukhari sendiri juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana di sini hadis yang Anas saja ya, hadis Anas hadisnya sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, ya, tidak beriman seorang dari kalian hingga hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintai, ya, darinya. Hatta akuna ahabba ilaihi, ya, hingga aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya, maksudnya oleh orang tersebut, min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dibandingkan, ya, jadi kecintaan orang ini harus melebihi kepada Rasulullah, itu harus melebihi kecintaan pada bapaknya, anaknya, atau kepada orang tua, anaknya, ataupun seluruh manusia, ya. Itu maksud hadis ini. Nah, yang kita ambil hadis ini di sini adalah hadis termasuk hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 perawi, ya, dari tiap tobaqoh. Contoh, kita baca matannya atau sanadnya. Farawahu an Anas, maka meriwayatkan dari Anas, ya, perhatikan ya, Anas bin Malik, ya, seorang sahabat, meriwayatkan dari Anas itu ada Qatadah wa Abdul Aziz, ya, Qatadah dan Abdul Aziz, ya. Anas meriwayatkan dari Anas, Qatadah dan Abdul Aziz. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah, ya, Syu'bah dan Sa'id, ya. Jadi Anas meriwayatkan kepada Qatadah dan Abdul Aziz, kemudian Qatadah meriwayatkan kepada Syu'bah dan Sa'id, dan kemudian yang meriwayatkan dari Abdul Aziz adalah Ismail bin Ulayyah wa Abdul Warith, ya. Jadi masing-masing dilihat ya, ini 1 Anas, kemudian yang bawahnya adalah 2, ya kan, Qatadah dan Abdul Aziz, 2 kan. Bawahnya lagi dari Qatadah, ya, tidak hanya 1, dari Qatadah juga tetap 2 yang turun ke bawah, yaitu tadi siapa? Syu'bah dan Sa'id, ya, Syu'bah dan Sa'id. Kemudian dari Abdul Aziz juga ada 2, yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Sehingga masing-masing tobaqoh ini ada 2 ada 2 perawi minimal. Nah, kemudian dari bawah itu ada banyak. Setelah di bawah itu ada banyak. Setelah di bawah itu. Nah, itulah yang salah satu yang disebut hadis aziz. Ada masih kurang jelas nggak? Jadi setiap guru meriwayatkan kepada muridnya minimal 2. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Dan dia sendiri meriwayatkan itu tidak sendirian. Ya. Paham ya? Jadi Qatadah ini tidak sendirian meriwayatkan dari Anas. Begitu juga dengan Ismail bin Ulayyah juga tidak sendirian meriwayatkan dari Qatadah. Nah, itu yang disebut hadis aziz, ya. Kalau umpamanya sendirian? Kalau sahabat tidak termasuk pembahasan hadis aziz hadis itu. Jadi kalau sahabat sendiri tidak masalah sendiri. Yang paling atas? Iya. Tapi yang bawah itu baru kayak gitu. Dan di sini sendiri juga sebenarnya
Benar. Ya, di sini sendiri sebenarnya Anas tidak meriwayatkan sendiri ya, tapi meriwayatkannya dengan Abu Hurairah. Yang di bawah kota tadi berarti hadis masyhur ya? Yang di bawah? Enggak, kan kita meninjaunya satu sanad langsung kan? Ya, satu sanad, bukan cuma apa istilahnya? Ketika kita meninjau satu sanad, maka otomatis kita melihat minimalnya, melihat yang minimalnya, kayak gitu. Iya. Yang paham ya tapi ya hadis aziz ya. Nah di sini juga ada koreksi untuk penulis, untuk Nazim atau untuk siapa? Al-Baikuni, bahwa di sini beliau menyebutkan aziz adalah hadis yang diriwayatkan 2 atau 3, ya 2 atau 3. Padahal yang lebih tepat oleh yang dipakai para ulama ahli hadis itu aziz itu diriwayatkan 2. Kalau masyhur itu 3 ke atas. Paham ya? Kalau aziz itu 2 saja. Kalau masyhur itu 3 ke atas. Jadi ada yang di sini ada istidraknya juga ya. Azizu marwithna ini ya bahasah masyhur marwiyun anith thalatha. Ya. Maksudnya di sini aziz itu yang diriwayatkan oleh 2. Ya bahasah, wahai orang yang apa? Bahas, orang yang suka membahas atau orang suka bahas itu meneliti ya, kira-kira kayak itu. Masyhur marwiyun anith thalatha, dan masyhur itu adalah yang diriwayatkan oleh 3 perawi minimal. Kalau di atas itu, di atas masyhur ada hadis mutawatir ya, mutawatir tapi tidak ada batasannya ya. Kita sempat singgung di awal, hadis mutawatir ini tidak ada batasannya. Ada yang mengatakan, ulama zaman dahulu ada yang mengatakan batasan hadis mutawatir ini minimal tiap tobaqoh ada 40. Jadi bayangin ya. Jadi misalnya dari sahabat nanti turun itu ada 40 tabi'in. Kemudian masing-masing ini memiliki 40 perawi. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan tapi ada hadis yang bisa masuk ke dalam kategori itu, yaitu hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu ilan nar, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Itu setiap tobaqoh lebih dari 40 kalau tidak salah. Ya. Itu salah satu hadis, tapi cuma hadis itu saja yang masuk ya. Cuma hadis itu saja yang masuk ke dalam ke dalam hadis yang katanya kalau syarat mutawatir 40 gitu ya. Nah, yang tepat adalah tidak ada batasan dari rawi mutawatir ya, tidak ada batasannya. Ya intinya bagaimana secara adat saja tidak mungkin mereka berbohong. Ya, seperti kita contohkan kemarin, misalnya ada 10 saja, tidak sampai 40 ya, cuma 10 atau 7 gitu. Tapi dia berasal dari tempat yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda. Misalnya riwayatnya dari Mekah gitu ya. Kemudian yang meriwayatkan ini ada yang dari Syam, dari sini. Nah, itu kan berbeda-beda. Yang mana mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Ya, kecuali zaman sekarang ya. Zaman sekarang bisa telepon misalnya. Zaman dahulu nggak mungkin kan. Misalnya satu di Andalus, satu di satu di Mekah misalnya. Itu jauhnya setengah mati kan ya. Andalus kan Spanyol kan, sampai Mekah. Perjalanan berapa bulan? Ya, apakah mungkin ya ada orang yang berjalan berapa bulan cuma untuk berbohong? Ya, kecuali memang orang yang jahat ya. Tapi insya Allah sih tidak ya. Insya Allah tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin secara adat berbohong. Nah ini tapi pembahasannya tidak masuk ke pembahasan kita mutawatir. Karena mutawatir sudah tidak perlu dikoreksi. Kalau hadis itu mutawatir selesai urusan ya. Sudah pasti sahih. Udah. Nah kalau yang masyhur, kemudian hadis aziz, dan yang terakhir adalah hadis gharib ya, yang cuma satu perawinya. Contohnya adalah hadis apa? Hadis niat ya. Innamal a'malu binniyat, itu hadis gharib atau hadis ahad istilahnya, yang mana diriwayatkan dari tiap perawi itu cuma satu, ya kan? Umar, yang meriwayatkan dari Umar cuma satu, yang meriwayatkan dari bawahnya juga cuma satu. Nah itu hadis gharib atau ahad. Jadi kalau dibagi tadi, kalau kita melakukan pembagian ya berdasarkan jumlah perawi tiap tobaqoh ya, itu ada 4 ya. Yang pertama hadis yang paling tinggi mutawatir ya, mutawatir. Kemudian yang kedua, yang tiga ke atas masyhur. Kemudian yang dua apa? Aziz. Yang terakhir yang cuma satu hadis ahad atau hadis gharib ya. Nah
Itu tadi contoh, kita sudah sebutkan contoh hadis aziz. Nah, kemudian hadis masyhur sendiri ini, masyhur ini ada beberapa term ya. Jadi ada beberapa istilah yang mana terkadang bisa juga masyhur ini yang dimaksud adalah hadis yang terkenal, ya kan? Masyhur secara bahasa artinya terkenal kan, masyhur. Nah, yang mana ini juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan sembarang ketika kita mendengar kata hadis masyhur, hadis ini masyhur. Apakah hadis masyhur ini menurut ahli hadis atau menurut siapa gitu? Kalau menurut orang awam maksudnya hadis yang masyhur adalah hadis yang terkenal. Contohnya misalnya mungkin kita katakan hadis apa namanya, utlubul ilma walau bisin, itu hadis yang masyhur ya. Masyhur maksudnya terkenal karena banyak orang mengucapkannya. Meskipun kalau secara ilmu mustalah ini kita belajar ini tidak ada kaitannya ya, jauh sekali dengan yang dimaksud masyhur di sini. Karena masyhur otomatis dia punya minimal 3 perawi, padahal hadis itu malah ada yang mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis yang walau utlubul ilma walau bisin tadi. Nah, itulah makanya kita harus perhatian juga ya terhadap istilah itu. Jadi ketika ada orang mengatakan masyhur, itu jangan langsung berarti ini maksudnya hadisnya ini ya, terkenal ya. Terkenal tuh bukan terkenal. Hadis ini maksudnya riwayatnya ada 3 ke atas, tidak seperti itu. Perlu diperhatikan juga siapa yang mengatakan. Dan masyhur sendiri, kalau menurut yang istilah yang tadi, hadis yang terkenal maksudnya, itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang mengatakan misalnya ini ya, hadis rufi'an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, ya, diangkat dari umatku ya al khata' kesalahan, an nisyan kelupaan, dan wa mastukrihu alaihi, dan yang apa yang dipaksakan kepadanya. Itu hadis yang masyhur bagi siapa dulu? Tapi bagi usuliyun atau orang ahli usul. Karena ini kan pembahasan mengenai ibadah kan, apa yang bisa menghalangi ibadah dan seterusnya. Nah, jadi masyhur sendiri ini berbeda-beda. Ada yang masyhur yang di kalangan orang umum, yang mana justru kadang-kadang tidak ada asalnya, gitu. Dan masyhur sendiri ada ada kitab sendiri yang membahas tentang masyhur, tentang hadis-hadis yang terkenal di kalangan manusia, yang mana nanti dihukumi di situ, baru dihukumi. Tapi bukan masyhur pembahasan di sini. Kalau masyhur pembahasan di sini lain ya. Ya, paham ya? Ada pertanyaan dulu? Yang masyhur itu berarti dari 1 ke 3. Iya. Dari 3 masing-masing ini ke 3 lagi. Iya. 3 gitu. Tapi tidak mesti ya. Yang namanya 3 itu berarti 3 kemudian bawahnya 9 berarti. Enggak mesti kayak gitu. Paham kan? Jadi bisa saja ada yang bersepakat. Misalnya dia meriwayatkan dari 2 orang gitu. Kan dia punya riwayat beda-beda kan berarti kan. Misalnya ada 1 kemudian 3 ya. Kemudian yang bawah ini 3, cuma 3 tapi masing-masing meriwayatkan satu-satu ke dari sini. Itu bisa saja ya kayak gitu ya. Oke. Kemudian aziz masyhur sudah. Kemudian qorib nanti pembahasannya akan datang pembahasannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang mu'an'an. Nah, ini yang agak menarik ya, mu'an'an. Kita baca bait ke-13. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya. Mu'an'anun, hadis mu'an'an atau mu'an'an ka'an sa'idin an karam, sebagaimana an Sa'id dari Sa'id, an karam dari karam. Di sini Al-Baikuni tidak menyebutkan definisi, tapi menyebutkan contoh ya, yaitu contohnya itu an Sa'id an karam. Maksudnya hadis yang meriwayatkannya itu dengan siqah an ya, dengan an, bukan dengan haddatsana atau akhbarana, tapi dengan an ya, dari. Nah, kita bahas dulu di sini mu'an'an, jadi mubhamnya nanti dulu. Nah, mu'an'an di sini maksudnya adalah seorang rawi ya meriwayatkan dari syekhnya itu dengan siqahnya an ya, dengan an. Apa maksudnya an di sini?
yaitu dengan sighoh yang tidak jelas gitu ya. Tidak jelas apakah dia itu mendengar secara langsung membacakan, kan kita sudah pernah bahas ya. Sighoh dalam atau bentuk dalam penerimaan hadis itu ada simai ya, yang mana mendengar secara langsung. Misalnya haddatsana, sami'tu. Ada yang syekhnya yang membacakan ya, qiraah ala syekh atau siapa nama, bukan syekhnya yang membacakan. Maksudnya si rawinya yang membacakan pada syekhnya. Contohnya tadi akhbarona misalnya. Akhbarona fulan. Berarti maksudnya adalah misalnya akhbarona fulan, ya saya mengatakan akhbarona fulan, berarti saya membacakan hadis ini kepada fulan, kepada guru saya kayak gitu. Atau ada juga yang ijazah kan, anba'ani atau ajazani ya, telah mengijazahkan padaku, atau telah mengabarkan. Anba'ani juga bisa berarti mengabarkan, meskipun itu yang dimaksud adalah ijazah kan gitu ya, dengan ijazah maksudnya. Nah, ada beberapa jenis. Nah, ketika seorang rawi itu mengatakan an, itu dia tidak jelas ya, maksudnya tidak jelas apakah dia itu mendengar secara langsung, apakah dia membacakan pada gurunya. Nah, itu tidak jelas. Bentuk itunya tidak jelas, bentuk penerimaannya tidak jelas. Konsekuensinya apa? Nah, yang menarik di sini adalah pembahasan konsekuensinya. Salah satu konsekuensi dengan menggunakan lafaz an itu adalah nanti pembahasan tadlis, atau bisa saja dia itu tidak mendengar secara langsung. Karena kalau misalnya dia mengatakan haddatsana fulan, ya, itu jelas sekali maksudnya adalah dia mendengar dari fulan secara langsung, ya. Misalnya antum mendengar dari anak ini sekarang, itu secara langsung mendengar. Nah, ketika misalnya tadi ada ikhwan yang pulang tadi ya, ada ikhwan yang pulang. Kemudian antum bercerita pada ikhwan tersebut. Nah, kemudian ikhwan tersebut tadi mengatakan haddatsana Zurani misalnya ya, haddatsana Zurani. Nah, itu dia tidak mendengar secara langsung kan, padahal kan ketika dia mengatakan seperti itu, maka dia berbohong, berarti dia langsung dihukumi berbohong. Tapi ketika dia mengatakannya an Zurani, tidak pasti kan, bisa saja an Zurani di tengah-tengahnya ada seorang yang lain. Nah, itu tidak dikatakan berbohong kayak gitu, paham ya maksudnya ya? Misalnya ada tadi kita contoh perawi A, perawi B, perawi C ya. Atau tadi kita ambil contoh tadi ya, Qatadah, kemudian siapa tadi muridnya? Syu'bah ya. Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik ya. Dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik. Ketika misalnya anggaplah Qatadah ini anggaplah Syu'bah ini muridnya Anas juga ya. Dia muridnya Anas juga. Anggaplah seperti itu. Syu'bah ini muridnya Anas. Jadi dia di tengah-tengahnya ada Qatadah kan. Jadi Syu'bah dan Qatadah ini sebenarnya satu murid, cuma dia mendengar hadis itu dari Qatadah, bukan dari Anas langsung. Nah, ketika Syu'bah ini mengatakan haddatsana Anas, maka dia langsung dikatakan berbohong. Kenapa? Karena dia tidak mendengar hadis itu secara langsung. Nah, kalau dia mengatakannya an Anas, ya, an Anas, maka dia tidak dikatakan berbohong. Gitu. Karena bisa saja an itu bisa saja maksudnya ya dari Anas, ya kan dari Anas, pokoknya pokoknya hadis itu dari dia gitu ya. Belum tentu saya mendengarnya secara langsung kayak gitu. Nah, itulah konsekuensinya. Itu nanti pembahasannya di tadlis. Yang mana ada beberapa perawi yang sengaja seperti itu ya, sengaja menggunakan lafaz an, yang mana dia maksudnya adalah dia itu sebenarnya tidak mendengar secara langsung, tapi dengan dia menggunakan lafaz an itu nanti sanadnya akan jadi naik gitu ya, seolah-olah dia mendengar secara langsung gitu kan. Misalnya kita punya syekh siapa ya yang terkenal gitu ya, yang mana ilmunya masyhur gitu ya, yang mana kita bangga ketika kita dianggap pernah mendengar secara langsung, ya kan? Ya, ketika akhirnya kita menggunakan lafaz an syekh fulan gitu. Misalnya an syekh Albani gitu misalnya, contohnya. Nah, padahal kita tidak pernah mendengar secara langsung, cuma kita mendengar dari muridnya yang mengatakan pada kita, muridnya sikoh gitu ya, muridnya sikoh misalnya. Nah, tapi kita ingin istilahnya supaya saya mendengar seolah-olah saya mendengar secara langsung, padahal tidak kayak gitu. Nah, itulah yang pembahasan an di sini, mu'an. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang kita pernah bahas mengenai syarat Bukhari dan Muslim. Masih ingat? Bukhari mensyaratkan bertemunya perawi, ya, bertemunya atau perawi itu pernah mendengar dari gurunya, pernah mendengar hadis dari gurunya, ya, atau pernah bertemu secara langsung dengan gurunya. Nah, sedangkan Muslim tidak mensyaratkan, yang penting sezaman.
atau istilahnya imkanul liqa. Jadi mungkin bertemu. Kalau Bukhari tidak, harus pasti bertemu, harus pasti pernah bertemu. Nah, dari mana Bukhari dan Muslim itu tahu bahwa perawi ini benar-benar pernah bertemu atau tidak? Salah satunya dengan ini. Ketika seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, tidak ada satupun lafaz haddatsana akhbarona yang menunjukkan secara langsung, tapi seluruhnya menggunakan lafaz an, maka itu tidak masuk syarat Bukhari. Itu tidak masuk syarat Bukhari. Karena apa? Bukhari mensyaratkan pernah bertemu, dan bagaimana cara kita tahu pernah bertemu? Maka ada salah satu riwayatnya, misalnya dia punya 100 hadis riwayatnya, punya 100 riwayat hadis. Salah satu saja dia mengatakan haddatsana kepada gurunya, ini rawi thiqah ya tentunya ya. Dia mengatakan haddatsana, nah itu berarti itu menunjukkan bahwa dia pernah bertemu secara langsung. Tapi kalau tidak ada, dia itu meriwayatkan an fulan, itu tidak masuk syarat Bukhari, tapi bisa masuk syarat Muslim, kayak gitu. Bisa masuk syarat Muslim. Itu salah satu konsekuensi ya dari an ini ya, penggunaan lafaz an ini. Ada ini nggak? Pertanyaan dulu nggak? Paham nggak? Mudah ya, insyaallah ya. Kalau nggak paham nanti bisa tanyakan lagi. Tapi insyaallah an itu kita belum masuk tadlis ya, jadi belum terlalu rumit. Intinya seperti itu. An itu dia meriwayatkan dengan lafaz yang tidak pasti ya, tidak dinyatakan secara jelas bagaimana dia menerima hadis tersebut. Nah, kemudian oke. Nah, di sini ada lafaz yang semisal dengan an, yaitu anna, atau istilahnya mu'annan. Jadi haddatsana fulan ya, anna fulanan qala, telah mengabarkan kepadaku fulan bahwa sesungguhnya anna fulanan qala, bahwa sesungguhnya fulan tersebut telah mengatakan seperti itu dan seperti itu. Nah, itu salah satu itu semisal ya, hukumnya semisal dengan an tadi. Dia tidak menyatakan secara jelas bagaimana dia menerimanya, apakah dengan mendengar atau dengan membacakan, dan nanti statusnya apa, konsekuensinya juga sama dengan yang kita bahas tadi an. Oke. Yang mudallas ini nanti kita skip aja ya. Yang penting catat dulu ini ya. Mu'an ini dicatat dulu, difahami dulu yang tadi kita pembahasan yang kita sebutkan. Karena nanti ketika kita membahas tadlis ini sangat erat kaitannya dengan mu'an ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin selanjutnya dari bait yang sama, yaitu mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham itu adalah hadis yang ma fihi rawin lam yusam. Di dalam hadis tersebut ada rawi yang tidak disebut ya, ada rawi atau ada orang yang tidak disebut. Ya, jadi misalnya ada fulan mengatakan haddatsana fulan ya, haddatsana fulan atau haddatsana rajulun. Bukan mengatakan haddatsana menyebutkan nama syekhnya gitu, tidak. Tapi cuma mengatakan rajulun. Rajulun kan umum, siapa saja kan. Mau orang yang thiqah, mau istilahnya kalau kita mau yang ngomong tuh ustadz, mau yang ngomong tukang becak sama rajulun juga kan. Ya kan? Iya, maksudnya statusnya sama saja gitu loh. Tidak ada bedanya. Ini mau dia orang berilmu atau tidak, ya nggak bisa dibedakan gitu kan. Dan itu juga membuat orang yang meneliti hadis bingung gitu ya. Kan hadis kan kita sudah bahas kan sebelumnya syarat-syaratnya, rawi, adil, dan dobit. Kalau rajulun gimana mengetahui adil dan dobitnya? Ya kan? Rajulun semua orang juga rajulun namanya kan, disebutnya rajulun kalau laki-laki kan. Nah, maka di sini mubham ya didefinisikan oleh Syekh Ali Hasan ini, huwa ma lam yattadih ismuhu fil matni awil isnadi ya. Dia adalah yang seorang yang tidak disebutkan namanya atau tidak dijelaskan namanya dalam matan maupun sanad, minar ruwat au mimman lahum alaqatun birriwayah, dari rawi, nah maksudnya ini di sanadnya ya, au mimman lahum alaqatun birriwayat, atau yang punya kaitan dengan riwayat, atau itu biasanya ada di matan. Contohnya hadis Ibnu Abbas ya,
halaman 30 ya. Hadis Ibnu Abbas, anna rajulan qala, sungguhnya seorang pemuda ya, telah berkata, ya Rasulullah, al-hajju kullam ya. Al-hajju kullam, ya wahai Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Gitu maksudnya. Al-hajju kullam itu bertanya ya, apakah haji setiap tahun? Nah, di sini siapa yang bertanya? Di hadis ini tidak disebutkan siapa yang bertanya. Cuma dikatakan rojulan ya. Meskipun dari riwayat lain nanti diketahui bahwa yang bertanya adalah Al-Aqra bin Habis ya. Seorang sahabat ya, Al-Aqra bin Habis. Tapi dari riwayatnya ini sendiri itu tidak diketahui siapa yang bertanya. Nah, contoh lagi di sini ada ya. Nah, di sini ada contoh mubham pada sanad juga. Mubham pada sanad. Tadi kan mubham pada matan ya. Mubham pada matan, yaitu ketidakjelasan. Ibham itu nggak jelas ya, nggak jelas. Nah, ketidakjelasan nama rawi, maksudnya di sini pada sanad itu juga ada. Contohnya di sini dari Imam Asy-Syafi'i ya, akhbarona as-thiqah ya. Akhbarona as-thiqah, telah mengabarkan padaku orang yang thiqah. Siapa orang yang thiqah maksudnya ya kan? Siapa orang yang thiqah di sini? Itu tidak tahu. Nah, itu termasuk mubham ya. An Amr bin Atha dan seterusnya ada lafaz hadisnya. Ya, jadi di sini termasuk misalnya ada seorang ustadz telah mengabarkan pada saya seorang yang thiqah bahwa seperti ini kayak gitu. Itu disebut mubham ya riwayatnya ya. Ya, sebenarnya secara asli tidak bisa diterima karena kita perlu tahu dulu juga siapa yang dimaksud thiqah ini kayak gitu. Terutama dalam hadis. Karena bisa saja menurut Imam Asy-Syafi'i orang ini thiqah, tapi menurut yang lain, menurut jumhur jumhur ahli hadis orang ini bukan orang yang thiqah, ya kan? Bisa saja kan seperti itu kan? Ada cacat-cacat yang tidak diketahui Imam Syafi'i yang mana menjatuhkan status orang tersebut, nah atau rawi tersebut. Nah, ini juga termasuk mubham. Dan mubham ini riwayatnya secara asal tidak, kalau dalam sanad tidak diterima ya. Kalau dalam sanad, tapi kalau dalam matan tidak masalah ya. Kalau dalam matan nggak masalah. Misalnya tadi hadis yang tadi anna rajulan sa'ala nabi itu ya, sungguhnya anna rajulan qala, sungguhnya seorang pemuda berkata, ya Rasulullah, al-hajju kullam, apakah haji setiap tahun? Apakah kita perlu tahu orang yang bertanya siapa? Tidak perlu, yang penting kan kita tahu status hukumnya bagaimana kan? Hukum haji setiap tahun ini bagaimana? Nah, itu yang penting adalah itunya. Nah, tapi orangnya yang bertanya siapa tidak perlu tahu kayak gitu. Paham ya? Paham? Nah, terus bagaimana cara mengetahui rawi yang mubham tadi? Kalau misalnya tadi akhbarona thiqah kayak gitu, Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana kita tahu orang yang thiqah ini yang dimaksud siapa? Yaitu caranya adalah jam'ut turuq ya, mengumpulkan seluruh riwayat. Riwayatnya itu dikumpulkan ya, seluruh riwayat hadis itu dikumpulkan dengan matan yang sama. Nanti kelihatan, oh yang dimaksud itu adalah ini ya. Yang dimaksud adalah fulan kayak gitu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mah ya buka Syamila ya, tambah Syamila atau aplikasi-aplikasi hadis kan banyak tuh sudah tuh. Ya kan? Buka saja, tinggal kita searching namanya hadis ini, keluar semua jalurnya. Sampai 100-an tuh keluar semua. Gampang kita buka sekarang ya. Kalau zaman dahulu mau gimana caranya? Ya buka kitab hadis satu-satu, tandai, buka yang lain, tandai lagi dan seterusnya. Apalagi kalau zaman dahulu lagi, sebelum kitab hadis itu ditulis ya, itu berarti dia harus menghafalkan atau dia harus cari guru ya. Dia berguru pada banyak orang sehingga dia dapat mendapatkan riwayat tersebut. Sekarang bayangkan saja, kayak Imam Ahmad memiliki hadis itu ya, menghafalkan hadis 1 juta hadis hafalannya itu Imam Ahmad.
Berarti beliau itu menghafalkan, beliau itu mendengar 1 juta hadis dari guru-gurunya, ya. Mungkin satu guru dia mendengarkan 100.000 kayak gitu ya. Itu bayangin, itu dihafalkan ya oleh beliau ya. Meskipun tentunya di sini yang dimaksud 1 juta hadis bukan berarti ada 1 juta lafaz ya. Perlu diperhatikan di sini. Ya, dalam satu hadis itu bisa saja ada 10 jalur. Satu hadis ada 10 jalur. Nah, kalau 10 jalur kan otomatis ya beda-beda kan. Beda-beda 10 jalur itu sudah dihitung 10 hadis. Kayak gitu. Jadi tidak ada yang mengatakan kan 1 juta hadis, bagaimana mungkin seorang mendengarkan satu hadis. Berarti Rasulullah itu berkata 1 juta, ada hadisnya ada 1 juta gitu ya. Jadi Rasulullah itu berkata 1 juta perkataan gitu kan. 1 juta perkataan dihitung nanti umurnya enggak masuk akal nih. Nah, ini orang yang tidak paham mengenai ilmu hadis ya. Karena misalnya beda satu ini aja ya, satu guru aja ya. Misalnya A dari B dari D, yang satu A dari C dari D. Itu saja sudah dihitung 2 hadis ya. 2 hadis ya, dihitung 2 riwayat. Karena beda nanti statusnya juga berbeda dan seterusnya gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Gak ada pertanyaan? Oke, pembahasan terakhir ya di hari ini yaitu tentang, sedikit saja kita baca di bait ke-14. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala ya. Wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan setiap wa kullu ma qallat rijaluhu ala, dan setiap yang sedikit rijalnya atau rawinya adalah ali, hadis yang tinggi sanadnya. Wadidduhu dzakal ladzi qad nazala, dan kebalikannya adalah qad dzakal ladzi qad nazala, maka ia kebalikannya adalah hadis yang nazil atau hadis yang turun. Ya, maksudnya dia banyak rawinya ya. Contohnya seperti hadis ada Sulasiyat namanya ya, Sulasiyat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu hidup ya, itu di sekitar Tobaqoh ke-5 mungkin ya, atau ke-5 atau ke-6 dari Rasulullah jaraknya. Jadi Rasulullah, kemudian tabi'ut tabi'in itu salah satu tabi'ut tabi'in adalah Imam Malik kan. Ya, Imam Malik salah satu tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Malik punya murid ya, Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Ahmad, Imam Ahmad punya murid Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu berapa? Berarti ke-6 ya. Jaraknya 6. Mungkin normalnya 6 atau 7 rawi untuk ke Rasulullah. Jadi hadisnya Imam Bukhari ini normalnya 6 atau 7 mungkin ya. 6 atau 7 perawi sebelum ke Rasulullah. Jadi A, B, C dan terus sampai 7 orang, kemudian baru Rasulullah. Nah, Imam Bukhari punya sanad yang ali, yaitu beliau cuma meriwayatkan wasitohnya atau rawinya itu, rawi sampai ke Rasulullah itu cuma 3 yang disebut Sulasiyat Imam Al-Bukhari. Itu ada ya beberapa 20-an hadis yang mana beliau di situ cuma 3 rawi saja ya. A, B, C, Rasulullah gitu. Jadi seolah-olah status naik sekali ya ini ya statusnya, karena Imam Bukhari harusnya jaraknya 7 jadi cuma 3. Nah, itu salah satu contoh hadis Ali. Hadis Ali di sini itu salah satu contohnya. Dan yang nazil, nah contohnya lagi ada seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu Imam Ibnu Hajar ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau wafat sekitar tahun 800 Hijriah ya, sekitar tahun 800 Hijriah, abad ke-8 ya. Kemudian Imam An-Nasai ya, Imam An-Nasai itu wafat sekitar tahun abad ke-3 Hijriah, 300, sekitar tahun 300 berapa gitu, 300-an Hijriah. Nah, Imam An-Nasai dengan Imam Ibnu Hajar ini selisihnya 500 tahun. Tapi ada satu hadis ya, ini disebutkan Imam Ibnu Hajar sendiri dalam kitabnya. Beliau mengatakan, saya punya hadis yang jarak pada Rasulullah itu 11 perawi. Jadi cuma ada 11 perawi. Yang mana itu syarat yang sangat ali di zamannya Imam Ibnu Hajar. Dan Imam An-Nasai juga punya ya hadis yang jarak antara Imam An-Nasai dengan Rasulullah itu 11. Nah, jadi sama-sama 11. Padahal jaraknya 500 tahun ya. Nah, ini salah satu berarti Imam An-Nasai di situ hadis tersebut nazil ya. Dia statusnya turun sekali karena rawinya banyak. Nah, adapun Ibnu Hajar di situ statusnya ali. Nah, seolah-olah jadi Imam Ibnu Hajar dan An-Nasai ini satu zaman, ya kan? Seolah-olah seperti itu. Karena di hadis tersebut ya tentunya ya. Nah, itu salah satu contoh ali nazil yang paling ini ya, yang paling kelihatan ya. Jadi yang satu ali, yang satu nazil, statusnya seolah-olah sama gitu.
Nah itulah makanya kenapa kok hadis Ali ini termasuk salah satu yang dikejar oleh ahli hadis ya zaman dahulu, sampai ada siapa itu sahabat ya, itu ingin mendengar hadis secara yang Ali ya, maksudnya yang sanadnya Ali. Beliau berjalan selama 1 bulan ya, beliau berjalan selama 1 bulan untuk mendapatkan hadis tersebut. Karena semakin dekat kita dengan Rasulullah, terasa semakin berkahnya semakin terasa gitu ya, berkahnya semakin terasa. Itulah kira-kira hadis Ali dan Nazil, tidak terlalu banyak. Di sini ada pertanyaan. Apakah ada keutamaan tertentu hadis Ali dan Nazil? Sebenarnya kalau secara keutamaan pahala alam ya. Tapi kalau dari ahli hadis sendiri itu kebanggaan, merupakan satu kebanggaan. Iya, karena dengan sedikitnya rawi tersebut, otomatis kan makin gampang kan ngecek hadisnya, ya kan? Ngafalnya pertama makin gampang, kedua makin gampang ngeceknya. Cuma 3, balikin kalau 5 gitu kan? Kan kita harus cari rawi satu-satu. Oh ini sikoh, nah, susah. Tapi semakin dekat ya, maka dia makin mudah mengetahui apakah hadis ini sahih atau dhaif ya gitu. Contohnya. Itu salah satu yang disebutkan, keutamaan yang disebutkan dari hadis Ali dan Nazil. Udah gak ada pertanyaan, berarti hari ini kita membahas banyak hal ya. Kita membahas dari bait ke-10 sampai ke-14 ya, dari hadis musalsal tadi, kemudian hadis ke aziz masyhur ya, hadis aziz dan masyhur, kemudian membahas kita mu'an'an, mubham, dan Ali Nazil ya, Ali dan Nazil. Nah, musalsal ini juga musalsal ya. Kalau kita mendengar hadis, kita sekarang sudah belajar mendengar musalsal, maksudnya adalah hadis musalsal ya. Maksudnya adalah hadis musalsal, hadis yang kita telah sebutkan definisinya tadi. Nah, kalau di Arab sana ya, musalsal itu artinya apa? Musalsalat artinya telenovela ya. Iya, musalsalat kan bersambung kan? Maksudnya kan? Ya kan? Musalsalat itu istilah bahasa Arabnya, musalsalat itu telenovela atau sinetron ya istilah kita ya. Jadi kalau ngomong sama orang-orang, saya telah mendengar musalsal. Oh, musalsal apa gitu? Musalsal yang mana ini? Yang di channel A, channel B? Oh, bingung nanti ya. Channel apa maksudnya? Padahal maksudnya situ adalah sinetron gitu kan. Nah, oke. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.